Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan juga kewajiban talabul ilm, kewajiban untuk belajar ilmu agama. Tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Mukhtasar Ad-Da' wad Dawa karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita masih membicarakan tentang pengaruh-pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi hati dan bagi badan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa pengaruh negatif dari dosa-dosa, dimulai dari diharamkannya ilmu, diharamkannya rizki, dan juga terakhir kita bahas kemarin di poin yang ke-18 adalah kemaksiatan ini akan merusak akal. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, ma'asallaha ahadun hatta yaghiba aqluhu. Sebagian salaf mengatakan tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah sampai bahkan akalnya hilang. Karena seorang yang melakukan kemaksiatan, dia ini tidak bisa berpikir dengan jernih terkait dengan dampak negatif akibat dari kemaksiatannya itu, sehingga ini dikatakan sebagai orang yang hilang akalnya. Kemaksiatan apapun, karena hakikatnya seorang yang melakukan kemaksiatan berarti kan dia menganggap Allah tidak melihatnya, dia menganggap Allah tidak tahu. Ini salah satu bentuk hilangnya akalnya seseorang. Padahal Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Seorang yang bermaksiat berarti dia secara tidak langsung menganggap Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak mengetahui perbuatannya. Kalau seandainya seorang meyakini Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dia akan malu untuk melakukan kemaksiatan, malu kepada Allah, sehingga dia pun meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sekarang kita lanjutkan di poin yang ke-19 dari pengaruh dosa dan maksiat bagi hati dan bagi badan. Wa minha anna adh-dhunuba idza takatharat tubi'a ala qalbi sahibiha fakana minal ghafilin. Dan di antara pengaruh dari kemaksiatan dan juga perbuatan dosa, anna adh-dhunuba idza takatharat tubi'a ala qalbi sahibiha, bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa apabila seorang semakin banyak melakukannya, maka akan dicap di dalam hati orang yang melakukannya.
Di titik satu titik hitam di dalam hati orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Idza adnaba dzanban yani tubi'a fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang melakukan perbuatan dosa, akan dititikkan, akan dicap di dalam hatinya itu satu titik hitam, dan seterusnya. Dan dia akan termasuk menjadi orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Kama qala ba'du salaf fi qawlihi ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun qala huwa adh-dhanbu ba'da adh-dhanbi. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan terkait dengan firman Allah di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla, sekali-kali tidak demikian, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan noda-noda, titik-titik hitam yang ada dalam hati mereka itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sebagian salaf mengatakan yani adz-dzanbu ba'da adz-dzanbi, perbuatan dosa setelah dia melakukan perbuatan dosa sebelumnya. Semakin ditumpuk dalam hatinya, hatinya pun menjadi kotor, sehingga bisa jadi hati itu akan semakin keras dan lama-lama akan mati. Na'udzubillah. Ini termasuk di antara dampak yang sangat berbahaya dari kemaksiatan, akan menjadikan hati itu tertutup dengan noda-noda dosa. Sehingga ketika hati sudah tertutup dengan noda-noda dosa, maka dia akan sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima petunjuk, sulit untuk diajak kepada kebaikan. Na'udzubillah. Ini pengaruh yang sangat besar dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ke-20, wa minha anna adh-dhunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pengaruh dari dosa dan maksiat, bahwasanya dosa itu ini akan memasukkan seorang hamba di bawah laknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la'ana 'ala ma'asin. Karena sesungguhnya beliau itu melaknat pelaku kemaksiatan, wa ghairuha akbaru minha, sehingga selainnya akan lebih besar daripadanya. Kalau Rasul saja melaknat, padahal Rasul itu dikenal dengan orang yang sangat santun, orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat lemah lembut. Kalau beliau saja sampai melaknat, apalagi orang lain, tentunya akan lebih benci lagi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahta al-la'nah. Maka dia lebih utama lagi untuk memasukkan pelakunya di bawah laknat. Laknat itu kalau datang dari Allah, maksudnya adalah at-tarad wal ib'ad min rahmatillah, yakni diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ini definisi laknat. Adapun laknat dari makhluk adalah mereka berdoa kepada Allah agar supaya Allah mengusir orang yang dilaknat tersebut dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah mengusir dan menjauhkan orang yang dilaknat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh dari perbuatan-perbuatan dosa yang datang laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah fala'anal washimata wal mustawshimata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-washimah wal mustawshimah. Ini khusus bagi kaum wanita, tapi juga kalau memang kaum laki-laki ada yang melakukannya, sama-sama terlaknat. Meskipun secara dalil disebutkan secara khusus untuk kaum wanita. Al-washmu yani ayyaghrizal jildu bi ibratin thumma yahsha bi kahlin aw nailin fayazuqu atharuhu aw yakhdur. Al-washimah ini seorang perempuan yang minta untuk ditato, dimasukkan tinta ke dalam kulitnya, ya. Ini namanya ditato, ya. Ataukah al-mustawshimah? Al-mustawshimah yani al-washimah orang yang menato, yani tukang tatonya itu. Kemudian al-mustawshimah orang yang minta untuk dilakukan tato terhadap dirinya. Ini
yang dilaknat. Salah satu contoh laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka pelaku kemaksiatan, meskipun itu kemaksiatan hanya untuk dirinya semata, hanya untuk dirinya saja. Ya. Kaitannya sama menato, dan ditato ini kan kemaksiatan yang orang lain tidak akan mendapatkan pengaruh ya. Tapi itu saja sudah dilaknat, apalagi kalau perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang nanti akan membahayakan orang lain. Tentunya akan lebih berat lagi. Ini cuma membahayakan diri sendiri saja. Ini saja sudah dilaknat, apalagi ketika seorang melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan yang membahayakan orang lain. Di dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud, nanti akan kita sebutkan ya. Di antara contoh-contoh hal-hal yang dilaknat ya, kita sebutkan dulu di sini poin-poinnya. Al-wasilata wal mausulah. Yakni seorang perempuan yang menyambung rambut, ataukah seorang perempuan yang minta untuk disambung rambutnya. Jadi sama ya, tukang sambungnya yang minta disambung rambutnya sama dilarang. Wan namisah wal mutanammisah. Ya, wan namisah wal mutanammisah. Ini juga salah satu contoh dari hal-hal yang dilaknat. yakni seorang perempuan yang mencabut bulu yang ada di wajahnya, mencabut alis, mencukur alis. Sekarang terjadi ya di salon-salon itu. Sudah dikerok alisnya, kemudian digambar dengan alis yang lain. Ini masuk dalam laknat nih. Wan namisah wal mutanammisah wal washirah wal mustawshirah. Kemudian selanjutnya adalah perempuan yang mengikir ataukah merenggangkan giginya, ataukah yang minta direnggangkan giginya dalam rangka untuk kecantikan, ataukah yang alasan-alasan yang semisal bukan karena memang alasan yang dibutuhkan. Ini semuanya datang di dalam hadis Nabi dari Abdullah ibn Mas'ud dan juga yang lainnya. Kita akan bacakan hadisnya secara lengkapnya ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallah. Ini ucapan dari athar dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tentunya tidaklah berbicara kecuali dengan apa yang beliau dapatkan dari Rasul. Beliau mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang diminta untuk dibuatkan tato kepadanya. Wal mutanammisat. Allah melaknat perempuan-perempuan yang mutanammisat, yakni mencabut alisnya, ataukah yang minta dicabut alisnya untuk perhiasan tadi ya, untuk dandan. Wal mutafallijat lil husni, dan juga Allah melaknat perempuan-perempuan yang merenggangkan giginya, mengikir giginya dalam rangka untuk kecantikan, untuk perbaikan. Fal mughayyirat khalqallah, dan Allah melaknat orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hal tersebut di kalangan kaum muslimin, fabalagha dzalika imra'atun min bani Asad yuqalu laha Ummu Yaqub. Ucapan Abdullah bin Mas'ud itu sampai kepada seorang perempuan dari Bani Asad yang bernama Ummu Yaqub. Faja'at, Ummu Yaqub pun datang kepada Abdullah bin Mas'ud seraya mengatakan, ma hadzal ladzi balaghani anka. Ucapan apa yang sampai kepadaku darimu itu? Katanya Rasul melaknat ini dan itu. Kemudian perempuan tersebut ngeyel dengan mengatakan, wa mali la al'anu min, ataukah sebelumnya Abdullah bin Mas'ud pun menjawab ucapan perempuan tadi, wa mali la al'anu man la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Ataukah sebelumnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan itu ada di dalam kitabullah. Ini ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Perempuan itu pun masih ngeyel. Faqalat, dia mengatakan, laqad qara'tu ma bainal lawhain fama wajadtuhu. Sungguh aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Semuanya aku sudah baca, bahkan aku sudah hafal dengannya.
tapi aku enggak mendapatkan ada yang disebutkan laknat seperti yang kamu ucapkan tadi. Ini perdebatan antara Abdullah bin Mas'ud dengan Ummu Yaqub. Ummu Yaqub enggak terima terkait dengan ucapan dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan Allah melaknat perempuan-perempuan yang menato, yang minta ditato, yang menyambung rambut, yang minta disambung rambutnya, yang mencukur alis, yang minta dicukur alisnya, yang merenggangkan gigi, ataukah yang minta direnggangkan giginya dalam rangka untuk kecantikan tadi itu. Ya, enggak terima perempuan ini dengan ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, aku telah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, aku enggak dapatkan ada larangan-larangan dari apa yang kamu katakan tadi. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi qala Allah Ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kamu benar-benar membaca Al-Quran, maka sungguh kamu benar-benar akan mendapatkan ayat yang mana Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang Rasul datang kepada kalian, ambil hal itu sebagai pedoman, petunjuk dalam hidupmu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul larang dari kalian, maka tinggalkan hal itu. Ini ayat secara umum menjadi dalil bahwasanya apa saja yang Rasul perintahkan, ini kita diperintahkan pula untuk mengikutinya, untuk melakukannya. Sebaliknya apapun yang Rasul larang kepada kita, kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Ini konsekuensi dari syahadatul Rasul. Seorang yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Kemudian yang kedua adalah yakni melaksanakan apa yang beliau perintahkan, ya. Tasdiquhu fima akhbara, yakni membenarkan apa yang beliau habarkan, wa ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan, wajtinabu ma'anhu naha wa zajara, meninggalkan serta menjauhi apa yang beliau larang, dan yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak melakukan ritual-ritual ibadah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Ini 4 konsekuensi dari syahadatul Rasul. Salah satunya tadi, ada perintah kita laksanakan, ada larangan kita tinggalkan. Rasul melarang kita, melarang kaum wanita untuk menato, untuk minta ditato, untuk menyambung rambut, ataukah tadi yang semisal dengannya, jadi mencukur alis, demikian pula merenggangkan gigi dan yang semisal dengannya, maka tentunya hal itu harus kita tinggalkan. Sehingga pelaku kemaksiatan ini termasuk kemaksiatan, karena ini melanggar apa yang telah Rasul larang. Seorang yang sengaja melakukan itu semuanya berarti telah melanggar apa yang Rasulullah SAW yakni larang. Ini tadi dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian hadis yang lain, yakni hadis dari Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna li ibnatun arisan, ataukah inna li ibnatun uraisan, asabatha al-hasabah fatamarraqa sya'ruha afa asilu fi, faqala la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, dulu pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna li ibnatun arisan asabatha al-hasbah fatamarraqa sya'ruha. Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang anak perempuan yang baru menikah, masih pengantin baru. Tapi ternyata dia terkena penyakit sehingga mengakibatkan rambutnya rontok. Bolehkah aku menyambung rambutnya itu dengan rambut yang palsu? Apa jawaban Nabi? La'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat para wanita yang menyambung rambutnya dan para wanita yang meminta untuk disambung rambutnya. Ini jelas ya, langsung dari sabda Nabi. Kalau sebelumnya tadi dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Sekali lagi, Abdullah bin Mas'ud tidaklah berbicara
kecuali sesuatu yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Ini juga hadisnya riwayat Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian di hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau juga mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'na al-wasinata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimata. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menyambung rambutnya, wanita yang meminta disambung rambutnya, wanita yang membuat tato, dan wanita yang meminta dibuatkan tato untuk dirinya. Ini juga hadisnya Bukhari dan juga Muslim. Semuanya jelas sahih, muttafaqun alaih. Sehingga hal itu adalah perkara yang terlarang di dalam agama kita. Sehingga hendaklah kalau itu memang terlarang, kita pun meninggalkannya. Jangan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama kita, karena itu akan berakibat buruk, baik itu untuk diri kita maupun orang lain. Apa yang dicontohkan di sini terkait dengan hal-hal yang dilaknat tadi, ini tidak ada merugikan orang lain, ya, tidak merugikan orang lain, justru terkadang menguntungkan, ya, menguntungkan tukang tato, dia dapat upah dari menato, menguntungkan tukang gigi, menguntungkan tukang apa tadi? Tukang salon, ya. Kan menguntungkan mereka. Tapi kenapa dilaknat? Karena memang hal itu termasuk bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu termasuk di antara bentuk melanggar larangan dari Rasulullah SAW. Ini yang paling berbahayanya. Seorang berani dengan sengaja melanggar larangan Rasulullah SAW, maka kalau dia dengan sengaja melanggar larangan Rasul dan menganggap perkara yang haram itu menjadi boleh, menjadi halal, ini sungguh sangat mengkhawatirkan akan menjerumuskan ke dalam kekafiran. Bukan kaitannya sama tato menatonya, bukan kaitannya sama yakni sambung menyambungnya tadi, ya, tapi kaitannya sama menganggap halal perkara yang Rasul haramkan. Ini yang lebih berbahaya. Kalau sekedar dia menato, dia masih meyakini haramnya tato. Dia menyambung rambut, masih meyakini haram menyambung rambut, cuman karena dia ingin keindahan supaya dipandang indah oleh suami dan yang semisal dengannya. Ini mungkin masih belum terlalu parah, karena dia masih menganggap itu sebagai perkara yang haram. Tapi kalau sampai menghalalkan, nggak apa-apalah ini. Menghalalkan perkara yang haram, ini yang sangat berbahaya. Sehingga perlu kita ingatkan dan perlu kita tegaskan, ketika kita masih belum bisa meninggalkan perkara yang haram, jangan sampai tertanam dalam hati kita anggapan bahwasanya itu adalah perkara yang halal. Karena khawatir nanti anggapan kita mengharam ataukah menghalalkan perkara yang haram, ini akan menjerumuskan kita ke dalam kekafiran. Ataukah mentaati orang-orang yang menghalalkan perkara yang haram, ini juga termasuk bentuk syirku ta'ah. Sebagaimana telah kita ketahui dalam pembahasan akidah, ya, ada syirik namanya syirku ta'ah. Ini syirik yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan akhbar-akhbarnya mereka, menjadikan ulama-ulamanya mereka, menjadikan rahib-rahibnya mereka, ahli ibadahnya mereka sebagai Rabb selain daripada Allah. Ini ayatnya turun ketika itu Abdullah, yakni Adi bin Hatim, baru masuk Islam, sebelumnya Nasrani. Beliau pun enggak terima dengan ayat ini dengan mengatakan, lasna na'buduhum. Wah, Rasul, kami enggak pernah menyembah pendeta-pendeta kami enggak pernah menyembah ulama-ulama kami. Maka Rasul balik bertanya, bukankah dahulu ketika mereka pendeta-pendeta kalian menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya? Demikian pula sebaliknya, ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya. Iya, memang kami seperti itu dulu. Abdullah, yakni Adi bin Hatim tadi mengakui anggapan-anggapannya orang Nasrani dahulu. Maka harus menyatakan fatilka ibadatuhum iyyahum, itu adalah bentuk peribadatannya mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kepada mereka, pendeta merekanya, ahbar-ahbarnya mereka, itu ulamanya mereka, jadi dalam hal
yakni lebih taat dengan perintahnya mereka dalam penetapan hukum syariat halal dan haram daripada taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang paling berbahaya. Jadi bukan kemaksiatannya saja, tapi yang lebih membahayakan itu adalah menganggap perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu sebagai sesuatu yang legal, sebagai sesuatu yang normal, normalisasi. Ini nggak boleh. Sebagai sesuatu yang halal, ini nggak boleh. Ya sudah, kalau memang seorang belum bisa meninggalkan, sudah itu akui sebagai kekurangannya. Tapi jangan sekali-kali seorang menganggap itu sebagai perkara yang halal, membolehkan perbuatan itu dengan dalih apapun. Ini perkara yang perlu kita ingatkan terkait dengan hal-hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni perbuatan-perbuatan dosa tertentu tadi itu, yang meskipun itu tidak merugikan orang lain, bahkan itu menguntungkan orang lain. Karena dengan melakukan tato, menyambung rambut, datang ke salon untuk dicukur alisnya, ini kan menguntungkan mereka. Tukang tatonya menguntungkan mereka, tukang salon-salonnya, tapi ternyata Rasul melarang, kita pun harus tinggalkan. Ya. Karena yang lebih parah lagi tadi adalah yakni menentang sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini yang lebih parah lagi di sini. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang durhaka dengan ar-rasul. Salah satu bentuk kedurhakaan adalah yakni melakukan apa yang Rasul larang. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia lebih mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia terus berpaling, terus jauh tersesat. Ini di dunia, Allah biarkan dia terus jauh tersesat. Wa nuslihi jahannam, di akhirat kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian selanjutnya, wa la'ana akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakil dalam prosesi akad riba, wa katibahu, dan juga orang yang menjadi saksi dalam prosesi akad riba, wa syahidai, dan dua orang saksinya. Ini juga termasuk di antara orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua transaksi riba, baik itu memakan hartanya, kemudian menjadi wakil dalam prosesinya akad itu, ataukah penulisnya, sekretarisnya, ataukah cuma sekedar menyaksikan saja dan dia ridha dengannya, maka na'udzubillah, ini termasuk di antara contoh-contoh orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali ayat-ayat yang menentang praktek-praktek ribawi. Semisal contoh di surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Ini salah satu ayat yang menunjukkan terkait dengan larangan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu asy-syaitan kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan dapat berdiri menjalani hidup mereka melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan, kesurupan syaitan karena penyakit gila. Gambarnya seperti itu. Namanya orang sudah kerasukan syaitan, nggak perlu lagi mana yang halal, mana yang haram. Seperti itu. Tidak perlu mana lawan, mana kawan. Ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Hal itu terjadi karena mereka mengatakan jual beli itu sebenarnya sama juga dengan riba.
Apa sih salahnya riba? Jual beli juga sama dengan riba. Ini anggapan mereka. Menghalalkan perkara yang haram. Riba itu haram, tapi mereka samakan dengan apa? Jual beli. Ambil keuntungan. Kan sama ya? Secara ambil keuntungannya sama. Jual beli ada ambil keuntungan. Riba juga ambil keuntungan. Ini menurut mereka. Padahal riba itu haram, tapi mereka halalkan dan menganggap sama dengan jual beli. Padahal Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang kepadanya mau'izah, nasihat dari Rabbnya, kemudian dia berhenti dari melakukan riba, falahu ma salaf, maka bagi apa yang sudah berlalu. Keuntungan-keuntungan yang dulu didapatkan dengan cara riba sudah Allah maafkan. Yang penting sekarang jangan mengulangi lagi. Wa amruhu ilallah, urusannya dikembalikan kepada Allah. Wa man 'ada, tapi siapa yang mengulangi lagi praktek-praktek ribawi, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Ini Al-Baqarah 275. Ayat-ayat yang lainnya masih banyak. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan, memusnahkan riba, dan Allah akan mengembangkan yakni sedekah. Banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jikalau kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu, jikalau kalian tidak mau melakukan hal itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, kalau kalian taubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian silakan untuk mengambil pokok dari harta kalian. Ya. La tadlimuna wa la tudlamun, karena tidak ada seorang pun yang boleh melakukan kezaliman dan tidak boleh ada orang yang dizalimi dengan praktek-praktek ribawi itu. Ya. Ini ayat-ayat banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menunjukkan haramnya riba. Adapun dalam hadis yang kita maksudkan tadi, yang disinggung dalam poin tadi itu, hadis dari Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul bersabda, la'ana Rasulullah, jadi Jabir mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba. Jadi orang yang menjadi wakil dalam akad riba, orang yang menulisnya, dan dua orang yang menjadi saksi atas akad riba tersebut. Ini semuanya hum sawa, semuanya sama. Karena di situ ada bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ada bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, maka mereka itu sama. Sehingga ini perbuatan-perbuatan yang semisal ini tentunya harus kita tinggalkan. Karena itu dilarang di dalam agama kita, maka jangan kita lakukan. Ya. Hanya karena alasan ingin mendapatkan keuntungan duniawi, jangan sampai kita melakukan hal yang dilarang di dalam agama kita. Karena sungguh dunia ini hanyalah sementara. Sebanyak apapun keuntungan kita di dunia, tidak akan bisa kita nikmati seluruhnya ketika ajal kita telah datang. Dan setiap kita pasti yakin bahwasanya ajal itu pasti akan datang, cepat ataukah lambat, siap maupun tidak siap. Sehingga ketika seorang yakni masih melakukan hal itu hanya karena alasan keuntungan duniawi, ingat, dunia itu tidaklah abadi, dunia itu tidaklah selamanya, hanyalah sebentar saja, sehingga dia rugi di kehidupan akhirat kelak ketika dia masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Ini barangkali beberapa hal yang dilarang di dalam agama kita, dan itu akan berakibat datangnya laknat yang tidak sepantasnya kita seorang muslim masih melakukannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini sudah jam berapa itu? 5.43 ya. Barangkali masih ada yang ada aktivitas kerja yang mau mempersiapkan diri, sehingga kita cukupkan dulu ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Sudah ada pertanyaan? Gimana? Bagaimana dengan tetap yang kawat darurat itu, apakah dalam pandangan syariat atau tidak? Allah a'lam. Nanti lihat bagaimana kondisinya. Dalam artian kalau sudah bagus tapi kok masih dikasih pagar juga, ya, ini nggak ada alasan. Kecuali kalau memang orang itu giginya mungkin nggak bagus, dia ingin penampilan yang lebih bagus untuk dirapikan. Ya, mudah-mudahan yang seperti itu dimaafkan. Mudah-mudahan yang seperti itu dimaafkan. Tapi kalau sudah bagus, sudah biarkan saja apa adanya. Tapi kalau memang sudah, ya ini ada kekurangan, semisal contoh mungkin, ya ini untuk lebih penampilan yang indah di hadapan suaminya, ya, mudah-mudahan yang seperti itu dimaafkan. Ada alasan. Tapi kalau untuk, ya ini hal-hal yang lainnya, tentunya dilarang. Apalagi untuk ditampilkan di depan orang yang tidak halal. Ini juga lebih dilarang lagi. Jadi tentunya dibedakan, ya, kasusnya dibedakan. Ya. Allah alam. Masih ada? Enggak. Ini bagaimana kiat-kiat kita istiqomah di dalam sunnah ini? Karena orang-orang kan dengan kesulitan dunianya, kesulitan hidupnya itu jadi tutul, jadi akhirnya jatuh ke maksiatan atau keburukan, dan dia nanti tobat lagi, nanti jatuh lagi, jatuh lagi. Jadi mau kita ya menjaga itu mati dan masuk dengan ada di kesulitan dunia. Barakallahu fikum. Yang pertama, memang harus terus belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu agama dia terus belajar, dia akan tahu mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Dia akan tahu terkait dengan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita itu. Terkadang justru akan semakin membuat kita itu mulia di sisi Allah. Tahu tentang hikmah dari musibah yang menimpa, kemiskinan yang menimpa. Ini yang pertama, harus terus belajar ilmu agama. Ya, jangan sampai seorang itu meninggalkan ilmu agama. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang itu terus berdoa agar supaya Allah memberikan kekokohan di dalam hatinya. Di antara doa yang Rasul ajarkan adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ataukah doa yang semisal dengannya, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang mengatur urusan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang Rasul ajarkan, adalah kita yakni senantiasa baca dalam doa-doa kita. Ataukah doa dalam Al-Quran, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya, ini doa yang sangat penting, ya, doa-doa yang sebenarnya dibaca, ya, karena ini yang sangat mengaruhi. Karena sekali lagi hati kita itu di antara jari jemari Ar-Rahman. Kapan Allah ingin menggerakkan ke arah yang lain, Allah pun mampu. Jangan merasa aman dengan apa yang sudah kita miliki, tapi kita terus berdoa kepada Allah dan terus berusaha menjaganya. Setelah kita belajar ilmu agama, kita berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Kita berdoa kepada Allah, ya, agar supaya Allah mengokohkan hati kita di atas agamanya. Kemudian juga cari yakni teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang baik yang senantiasa mengingatkan dia untuk kebaikan, menegur dia ketika dia melakukan kesalahan, dan juga teman-teman yang support, yang suka membantu dia ketika dia yakni tertimpa kesulitan. Jadi cari teman-teman yang baik, cari lingkungan yang baik untuk bisa menjaga istiqomahan dalam agama yang kita miliki. Ini setidaknya apa yang kita sebutkan tadi. Terus belajar ilmu, kemudian banyak berdoa, kemudian cari pendukung berupa teman-teman yang baik supaya nanti bisa istiqomah. Karena pergaulan itu sangat menentukan. Ketika seorang meskipun sudah belajar ilmu, sudah banyak berdoa, tapi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang tidak istiqomah, akan terbawa pula. Sehingga Rasulullah menyatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu sesuai dengan agama temannya, sehingga perhatikan siapa menjadi teman dekatnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini kiat-kiat untuk supaya tetap istiqamah.
Barakallahu fikum. Dan memang musibah itu mesti datang, apalagi kesulitan dunia itu mesti datang. Tinggal bagaimana kita qanaah ataukah tidak di dalam menghadapi ataukah dalam menerima rezeki tersebut. Syukur ataukah tidak, sabar ataukah tidak. Maka ini yang menentukan hal itu adalah bagaimana ilmu yang kita pelajari. Kalau seorang belajar tentang keutamaan syukur, keutamaan sabar, sehingga ketika bertambahnya rizki, dia pun nggak sombong, nggak berbangga diri, karena itu adalah pemberian dari Allah. Ketika diuji dengan musibah-musibah, dengan kemiskinan-kemiskinan, dengan kurangnya harta, dia pun sabar dan dia tahu keutamaan sabar. Ya, ini sehingga saya menurutkan tadi ilmu, sehingga saya sebutkan di awal ilmu itu yang saya menurutkan. Jadi terus belajar ilmu agama supaya dia lebih paham terkait dengan hikmah di balik musibah dan juga kesulitan-kesulitan hidup. Ngerti? Barakallahu fiikum. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.